Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga masih semangat untuk tetap belajar di rumah saja. Selamat berjumpa lagi dengan saya pada pelajaran PABP kelas 9 bab 3 yang berjudul Menuai Keberkahan dengan Rasa Hormat dan Taat kepada Orang Tua dan Guru. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah, saya akan menjelaskan pada bagian yang A, hormat dan taat kepada orang tua. Kewajiban menghormati kedua orang tua banyak terdapat di dalam Al-Quran. Di antaranya pada firman Allah surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh berkata keras atau kasar kepada kedua orang tuanya. Misalnya dengan mengatakan atau membentaknya dengan hati yang kesal, karena itu merupakan suatu dosa terhadap kedua orang tua. Ada beberapa perilaku yang mencerminkan sikap hormat kepada orang tua. Di antaranya 1, menyahut dengan kata yang halus dan sopan ketika dipanggil. 2, meminta izin dengan mencium tangan dan mengucapkan salam ketika akan pergi keluar rumah dan memberitahukan kemana tujuan kita. 3, bertutur kata sopan dan santun. 4, tidak mempermalukan orang tua dengan perilaku yang buruk. 5, sholat berjamaah dengan orang tua. Dan yang ke-6, berdoa untuk kedua orang tua. Ketaatan kepada orang tua disebut juga dengan birrul walidain, yaitu sama dengan berbakti kepada orang tua. Pada suatu hadis ada dikatakan, hadis dari Ibnu Mas'ud, bahwa sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah yang harus aku perlakukan dengan baik?" Rasulullah menjawab, pertama, ibumu. Kemudian kedua ditanyakan lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Dijawab lagi oleh Rasulullah, ibumu. Kemudian ditanyakan lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Sampai ketiga Rasulullah tetap menjawab, ibumu. Ditanyakan lagi yang keempat, siapakah ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, ayahmu. Dan yang kelima dijawab, kerabat dekatmu. Di sini menandakan bahwa kita harus menghormati orang tua kita, terutama ibu yang sudah melahirkan dan mengandung kita. Kemudian hadis berikutnya masih dari Ibnu Mas'ud. Beliau bertanya kepada Rasulullah, amalan apakah yang paling mulia ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasul, yang pertama adalah sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Kemudian beliau bertanya, apalagi ya Rasulullah? Berbakti kepada orang tua. Jadi tingkatan yang kedua untuk berbakti kepada orang tua dalam hadis yang kedua ini. Itulah salah satu dalil yang merupakan hadis Nabi yang menyatakan bahwa kita harus menghormati orang tua. Kemudian apakah hikmah dari berbakti kepada orang tua? Pertama, akan mudah masuk surga. Kunci masuk surga adalah bakti kepada kedua orang tua. Kedua, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ridhonya orang tua termasuk ridhonya Allah juga. Kemudian yang ketiga, mengikuti sunnah Rasul. Artinya ada hadis Nabi yang menyatakan kita harus menghormati orang tua, maka sama saja dengan mengikuti sunnah Rasul. Keempat, menghilangkan segala kesulitan yang kita dapatkan. Dan kelima, akan dimudahkan rezeki dan dipanjangkan umur. Oke, kemudian kita lanjut yang B, hormat dan taat kepada guru. Jadi, selain kepada orang tua, kita juga harus memiliki tata krama atau sopan santun kepada guru kita.
ada beberapa cara untuk bersikap hormat kepada guru, yaitu yang pertama mengucapkan salam ketika kita bertemu. Yang kedua menjabat tangan dan mencium tangannya kalau sudah tidak corona lagi ya. Ingat, sekarang masih corona, kita hanya memberi salam saja. Ketiga, menghadapinya dengan senyuman, jangan dengan muka yang cemberut. Yang keempat, bersilaturahmi. Dan yang kelima, mendoakan guru kita. Lanjut, kemudian perilaku yang mencerminkan sikap taat kepada guru. 1. Mentaati peraturan sekolah. Kedua, mengerjakan piket kelas. Ketiga, mematuhi perintah guru jika yang ia perintahkan itu memang baik dan benar. Keempat, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan baik dan dikumpulkan tepat waktu. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang merendahkan gurunya, maka akan ditimpakan oleh Allah 3 ajab. Yang pertama, sempit rezekinya. Kedua, hilang manfaat ilmunya. Dan ajab yang ketiga, meninggal dunia tanpa iman. Na'udzubillah min dzalik. Semoga ini tidak terjadi kepada kita semua. Hikmah hormat kepada guru adalah mendapatkan keberkahan ilmu. Kemudian yang kedua, lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan. Ketiga, memperoleh ilmu yang bermanfaat. Keempat, selalu didoakan oleh guru. Dan kelima, dimudahkan segala urusannya dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, mendapat anugerah ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Tetap selalu jaga kesehatan, jaga jarak, dan jangan lupa sholat 5 waktu. Sebelum saya akhiri, perhatikan tugas pada hari ini. Tuliskan hikmah berbakti kepada orang tua. Tugasnya nanti kirimkan ke WA saya saja. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.